Sangat tega. Polisi sebut Dante ditenggelamkan 12 kali oleh pacar Tamara Tia Semara. Dari hasil rekaman CCTV diperlihatkan. Hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam. Rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut. Kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik. Seseorang yang patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana tentunya didasari adanya bukti yang cukup. Penyidik sudah mengantongi bukti yang cukup, kemudian melakukan gelar perkara tadi malam sehingga saudara YA telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Aquo, kemudian dilakukan penangkapan. Dasar penangkapan saudara YA adalah karena yang bersangkutan patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan berencana, dan juga pasal karena lalainya menyebabkan orang meninggal dunia. Itu ancaman pidana maksimalnya 20 tahun. Alhamdulillah sekarang pelaku sudah tertangkap. Jadi ya dari kemarin kita tuh diam aja, bukan berarti aku nggak ngapa-ngapain gitu loh. Oke, semua orang bilang aku diem. Tapi kan sekarang Kak Sandy yang tahu, Mbak Dian yang tahu, Kak Kris yang tahu kalau aku tuh nggak diem. Kak Tamara, akhirnya ini menyangka nggak sih kamu Padahal ini kan orang teman dekat kamu yang dipercaya melakukan hal ini? Siapa sih ada yang nyangka? Nggak mungkin ada yang nyangka. Makanya sekarang kita mau tahu apa motifnya. Tapi tidak melihat gerak-gerik kecurigaan selama ini, selama kamu berteman baik dengan dia? Sama sekali. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra mengatakan, tersangka YA menenggelamkan kepala anak Tamara Tia Semara Dante di kolam renang sebanyak 12 kali. YA adalah kekasih Tamara Tia Semara. Hasil tersebut didapat dari hasil pemeriksaan terhadap CCTV kolam renang dengan durasi 2 jam lebih 1 menit. Di mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman rekaman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan, ujar Wira di Polda Metro Jaya Jumat 9 Februari 2024. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Lanjut Wira mengatakan pihak kepolisian bersama tim digital forensik dari Puslapor Sentul mengungkap lengkap hasil rekaman CCTV kolam renang lebih lanjut. Kami akan sampaikan lebih lanjut, kami akan menyertakan tim digital dari Puslapor termasuk digital forensik sehingga nanti kita lakukan menjelaskan secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan lakukan beberapa ahli untuk hukum daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani, ucap Wira. Terkait motif YA membenamkan kepala anak Tamara di kolam renang, Wira mengatakan pihak kepolisian masih mendalami hal tersebut. Wira mengatakan pihak kepolisian akan bekerja sama dengan Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia untuk mengungkap motif dari YA menyebabkan anak Tamara meninggal dunia. Akan didalami lebih lanjut karena akan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Kemudian kita nanti juga akan menggandeng Apsifor untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka, tutur Wira. Sebelumnya, kekasih Tamara berinisial YA ditangkap pada Jumat 9 Februari 2024 pukul 9.00 WIB di kediamannya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. YA dinyatakan sebagai tersangka atas kasus meninggalnya anak Tamara. YA disangkakan pasal berlapis, adapun salah satu dari pasal tersebut, YA disangkakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.
Kasus meninggalnya Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante yang merupakan anak dari Tamara Tiasmara dan Angger Dimas menemukan titik terang. Pria berinisial YA yang merupakan kekasih Tamara Tiasmara akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi dalam rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian. Tak lama setelah YA diamankan polisi di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada Jumat 9 Februari 2024. Beredar rekaman CCTV yang menampilkan kejadian di kolam renang saat Dante tenggelam. Simak selengkapnya sebagai berikut ini. Baru saja ditetapkan sebagai tersangka kekasih Tamara Tiasmara yang berinisial YA alias Yuda Arfandi. Ternyata terbukti sengaja menenggelamkan anak laki-laki Tamara, Raden Andante Khalif Pramudityo. Hal itu terungkap langsung lewat CCTV yang diperiksa oleh pihak kepolisian. Usai menimbulkan banyak tanda tanya terkait kronologi meninggalnya anak sematawayang Tamara dari pernikahannya dengan Angger Dimas, polisi menetapkan YA sebagai tersangka dalam peristiwa ini. Telah dilakukan penyelidikan terhadap tersangka dan membongkar CCTV area kolam renang. Akhirnya polisi menemukan bahwa Dante saat itu tengah berenang bersama kekasih ibundanya itu. Dalam video CCTV, terlihat kondisi kolam renang yang cukup sepi. Dante terlihat sedang berada di pinggir kolam renang berpegangan dengan pembatas. Sementara itu, ada anak lainnya yang berada di dekat Dante. Melansir dari laman Insert Live, YA tiba-tiba mendekati Dante dan berdiri di belakangnya. Terekam pelaku yang sempat melihat situasi sekitarnya sebelum mendekati Dante. Selang beberapa detik saja, YA tiba-tiba menenggelamkan tubuh Dante ke dalam air hingga tidak terlihat ke permukaan. Peristiwa tersebut terjadi beberapa lama hingga tubuh Dante benar-benar tidak terlihat ke permukaan air. Setelahnya, Dante dalam CCTV terlihat berusaha untuk keluar dari kolam renang. Hingga kemudian, YA menaikkan tubuh Dante yang sudah lemas ke pinggir kolam renang, seolah-olah memberikan bantuan kepada Dante setelah menaikkannya ke pinggir kolam. Sementara itu, anak-anak yang lain berenang di sekitar YA dan Dante hanya bisa melihat peristiwa tersebut tanpa melakukan apa-apa. Kini, YA dikenakan pasal berlapis mulai dari tindak kekerasan pada anak, pasal pembunuhan berencana, hingga pasal dengan niat untuk menghilangkan nyawa. Pasal tersebut juga memiliki hukuman yang berbeda-beda. Akan tetapi, YA terancam menjalani hukuman penjara maksimal 20 tahun.